Rahwana jatuh cinta pada kekuatan Sinta, pada kesetiaannya, pada prinsipnya yang tak tergoyahkan. Jika Rahwana memaksa Sinta, maka ia akan menghancurkan hal yang paling ia kagumi dari wanita itu. Kemenangannya akan terasa hampa. Itu adalah kemenangan seorang monster, bukan kemenangan seorang raja yang sedang merebut hati ratunya. Dia tidak mau tubuh Sinta, dia mau hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu Sagung Dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati, ngotak dan nyeni. Nguri-nguri budaya literasi, tosan aji, seni, dan tradisi. Halo Sobat Budaya. Selama ini kalau kita dengar nama Rahwana, apa yang ada di kepala kita? Pasti monster ya, angkara murka, sosok jahat dengan 10 kepala yang menculik Dewi Sinta dari tangan Rama. Benar kan? Sejarah selalu ditulis oleh pemenang, dan dalam kisah Ramayana, Rahwana adalah pihak yang kalah. Tapi hari ini, saya mau ngajak kalian melakukan sesuatu yang berbeda. Kita akan coba masuk ke dalam pikiran Rahwana, melihat dunia dari sudut pandangnya, memahami sebuah kisah cinta paling tragis yang pernah ada. Bayangkan kamu adalah Rahwana. Kamu bukan sekedar raksasa, kamu adalah seorang raja agung, penguasa Alengka, murid kesayangan Dewa Siwa. Kamu cerdas, sakti, dan punya segalanya. 3 dunia ada di bawah telapak kakimu. Lalu suatu hari di tengah hutan belantara, kamu melihat sesosok wanita, Sinta. Kamu terpana bukan karena nafsu, tapi karena pesonanya. Cahayanya lebih terang dari semua emas di istana. Keagungannya melebihi ratu manapun yang pernah kamu temui. Dalam pikiranmu, wanita semulia ini tidak pantas hidup menderita di hutan bersama pangeran yang terbuang. Tempatnya adalah singgasana tertinggi di sisimu. Maka kamu membawanya ke Alengka. Dan disinilah sisi lain itu dimulai. Rahwana tidak mengurung Sinta di penjara yang gelap dan kotor. Tidak. Ia menempatkan Sinta di Taman Asoka, taman paling indah di seluruh kerajaannya. Bunga-bunga terbaik mekar untuknya. Dayang-dayang pilihan melayaninya. Semua kebutuhannya dipenuhi. Setiap hari Rahwana datang bukan untuk memaksa, tapi untuk meyakinkan. Ia menawarkan seluruh kerajaannya, kekuasaannya, bahkan hartanya. Jadilah ratuku, katanya. Aku bisa memberimu dunia, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh Rama. Tapi hati Sinta tetap terkunci. Sekarang, pertanyaan terbesarnya, kenapa selama Sinta dalam genggamannya, Rahwana tidak pernah menyentuhnya, tidak pernah menodainya sedikitpun. Banyak orang yang bilang, oh Sinta terlalu suci. Tapi ada alasan yang lebih kuat daripada itu. Sebuah rahasia kelam yang mengikat sang Raja Alengka. Pertama karena kutukan. Dalam banyak versi Ramayana, terutama di kitab Uttara Kanda, diceritakan bahwa Rahwana pernah dikutuk oleh Dewa Brahma.
Jika ia berani menyentuh atau memaksa seorang wanita yang tidak menginginkannya, maka 10 kepalanya akan hancur lebur seketika. Bayangkan ironi ini, penguasa 3 dunia tak berdaya hanya karena sebuah kutukan. Dan alasan kedua, ini yang paling dalam. Rahwana jatuh cinta pada kekuatan Sinta, pada kesetiaannya, pada prinsipnya yang tak tergoyahkan. Jika Rahwana memaksa Sinta, maka ia akan menghancurkan hal yang paling ia kagumi dari wanita itu. Kemenangannya akan terasa hampa. Itu adalah kemenangan seorang monster, bukan kemenangan seorang raja yang sedang merebut hati ratunya. Dia tidak mau tubuh Sinta, dia mau hatinya. Perang besar Ramayana pun terjadi. Bagi dunia, itu adalah perang antara kebaikan dan kejahatan. Tapi bagi Rahwana, itu adalah pembuktian cinta. Ia rela kehilangan adiknya, putranya, dan seluruh pasukannya demi satu wanita yang bahkan tidak pernah membalas tatapannya. Hingga akhirnya panah terakhir Rama menembus dadanya. Mereka bilang saat ajal menjemputnya, Rahwana tersenyum. Karena dengan mati di tangan tisan Dewa Wisnu, ia mencapai moksa, sebuah pembebasan. Dan namanya akan selamanya terikat dengan Sinta dalam sejarah abadi. Jadi, apakah Rahwana murni seorang monster? Atau ia adalah seorang pecinta paling tragis dalam sejarah? Seorang raja yang cintanya begitu besar, hingga menghancurkan dunia sendiri. Kisah ini mengajar kita bahwa tidak ada yang hitam atau putih. Bahkan dalam diri seorang penjahat, mungkin tersimpan sebuah cinta yang tulus, meskipun salah jalan. Oke, demikian pembahasan sisi lain dari sosok Rahwana. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.